Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai cara mengetahui rencana kegiatan yang belum terrealisasi di Rekam ya. Karena ini mengingat ada teman yang bertanya itu untuk mengecek kegiatan yang belum terinput ya, yang mana dananya itu masih ada sisa dan dia pikir itu sudah merealisasikan semua. Nah, di sini saya akan bahas ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai cara mengetahui rencana kegiatan yang belum terrealisasikan di Rekam ya. Dan juga sebagai informasi ya, untuk batas akhir pengerjaan Rekam itu yaitu tertanggal 8 Juli 2022 ya. Yang mana ini adalah juga batas akhir untuk upload berkas di portal BOS, yang mana jika teman-teman itu tidak menyelesaikan Rekamnya, artinya itu teman-teman itu akan kesusahan atau nanti tidak tergabung ke batch 1 ya untuk pencairan dana BOS ya. Jadi teman-teman itu yang belum menyelesaikan silahkan ya dipercepat ya. Dan untuk sebagai informasi itu mengenai madrasah penerima afirmasi dan kinerja ya, silahkan teman-teman cek di dashboardnya ya. Nah, yang bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini, artinya teman-teman itu menjadi nominasi untuk penerima bantuan afirmasi. Nah, untuk itu teman-teman silahkan lengkapi di BOS BKBA ya, atau bantuan BOS kinerja dan BOS afirmasi ya. Teman-teman silahkan lakukan pernyataan minat. Teman-teman juga nanti akan bisa melakukan perjanjian kerjasama, mengupload PKS dan persyaratan pencairan ya. Nah, untuk pertama teman-teman silahkan lakukan bersedia ya, karena ini masih nominasi ya. Kemudian untuk persyaratan dan LPJ itu nanti akan diinfokan selanjutnya. Dan juga ada teman-teman yang bertanya ya mengenai informasi mengenai alokasi anggaran ya, yang mana di sini ada alokasi yang bisa dicairkan. Artinya teman-teman itu yang bisa dicairkan ya sesuai jumlah alokasi yang bisa dicairkan. Untuk alokasi AA itu auto adjustment ya, ini tidak dapat dicairkan ya. Artinya ini akan harus menunggu Menteri Keuangan nanti, karena ini sebagai alokasi yang diblokir oleh Menteri Keuangan, karena nanti ini katanya untuk penanggulangan COVID ya. Nah, namun mudah-mudahan ini nanti kedepannya bisa dicairkan oleh madrasah ya, mudah-mudahan ya. Kita tunggu saya informasi ke depannya ya. Oke, langsung saja kita kembali ke pembahasan, yaitu mengenai cara merealisasikan atau cara mengecek rencana kegiatan yang belum direalisasikan ya. Nah, bagi teman-teman itu bisa langsung mengecek di akun staff ataupun di akun kepala madrasah ya. Saya ini langsung login ya menggunakan akun staff aja. Nah, di akun staff itu jika teman-teman misal ingin mengecek satu-satu pasti akan lama ya, jika misal kita harus menyesuaikan antara rencana kegiatan, antara rencana kerja dengan di buku kas ya. Ini nanti akan sangat lama ya untuk prosesnya. Nah, ada sebenarnya cara yang mudah, yaitu teman-teman silahkan ke pertama itu teman-teman kembali ke dashboard ya. Silahkan teman-teman kembali ke dashboard. Nah, di sini sebenarnya di dashboard itu ini akan muncul di sini ya, mana jumlah dana yang belum dibelanjakan ya. Nah, teman-teman jika misal tidak sesuai, teman-teman langsung aja ke mengecek ke BOS ya, laporan BOS, kemudian ke rencana dan realisasi ya. Nah, di menu rencana dan realisasi ini akan muncul ya berapa jumlah dana yang direncanakan dan berapa jumlah dana yang sudah direalisasikan. Artinya nanti itu tidak akan sesuai ya teman-teman jika misal masih ada yang belum dibelanjakan. Caranya teman-teman itu klik ke tanda plus. Ini memang biasa ya kalau seperti ini, silahkan di cancel aja, kemudian kembali ke BOS, kemudian rencana dan realisasi, kemudian klik hingga sampainya nanti muncul ya, karena memang ini biasa. Oke, kita kembali ke rencana dan realisasi. Oke, mudah-mudahan ini sudah bisa. Oke, belum ya. Kita cek karena ini biasa karena banyak yang akses ya. Jadi servernya menjadi seperti ini ya. Oke, kita ulangi aja ya sampainya bisa. Nah, jika misal sudah tampil seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek yang mana rencana yang belum direalisasikan ya.
kita cek dulu rencana ya, misalnya ini pemeliharaan sarana sekolah. Nah, nanti silahkan cek di tahap 1 ya, kemudian ke ini ya. Ini ada scrollnya, silahkan dicek. Nah, ini ada rencana dan realisasi ya. Teman-teman bisa cek yang mana dananya antara belanja di rencana dengan belanja di realisasi. Jika misal ada yang tidak sesuai, artinya ini nanti akan muncul di sini ya. Teman-teman bisa baca. Jika tidak sesuai, misal rencananya 650 dan realisasinya 450, artinya itu tidak sesuai ya. Artinya harus teman-teman ubah, yang teman-teman juga bisa dapat ya yang mana yang belum teman-teman belanjakan. Jika misal di sini ada yang tidak sesuai, silahkan dicek aja ya yang mana yang tidak sesuai. Jika misal sudah sesuai, artinya itu sudah terbelanjakan 100% ya. Jika ada yang tidak sesuai, artinya teman-teman itu belum membelanjakan ya 100%. Nah, kalau misal di dana sarana prasarana, silahkan teman-teman klik lagi ini tambah. Nanti akan muncul lagi ya rincian misalnya pemeliharaan alat elektronik ya. Nah, misalnya ini akan muncul ya, di sini akan kentara. Nah, untuk secara rincinya teman-teman juga bisa ekspor di sini. Namun kita akan lebih mudah ya kalau misal kita menggunakan rencana dan realisasi ini daripada kita harus mengecek satu-satu ya yang mana yang belum dibelanjakan ya. Oke, ini saya tampilkan ya. Nah, untuk rinciannya akan tampil seperti ini. Ini ada di menu rencana ya. Saya perbesar dulu. Nah, misalnya ini ada di sini ya, ada rencana, ini ada rencananya ya. Dan di sini ada realisasinya ya. Nah, ingat teman-teman, silahkan perhatikan jumlah dana dan tahapnya ya. Nah, silahkan cocokkan antara dana yang ada di rencana dengan dana yang ada di realisasi ya. Dan juga jangan lupa untuk tahapnya, jangan sampai teman-teman itu ada salah tahap. Nah, silahkan cek yang mana pembelanjaan yang tidak sesuai ya. Jika misal ada yang tidak sesuai atau ada yang salah, teman-teman bisa langsung mengubah di rencana atau di pengeluaran kegiatan ya, atau di menu realisasi pengeluaran kegiatan ya. Nah, ini maksudnya ya. Teman-teman silahkan langsung perbaiki aja di sini ya untuk dana yang tidak sesuai. Nah, itu dana yang tidak sesuai di sini artinya teman-teman itu belum melakukan realisasi sepenuhnya ya. Misalnya di sini tadi ada di pemeliharaan kan, di sini ada ya upah untuk apa ya? Pemasangan instalasi listrik. Di sini akan ada muncul ya semua kegiatan dan teman-teman sudah atau belum realisasikan. Misalnya ini di tahap 2 ya. Nah, saya perlihatkan untuk tahap 2 karena tahap 1 saya sudah isi semua ya. Nah, misalnya ini ada di tahap 2, saya cek. Oke, nah ini tahap 2 ya. Mana ya tahap 2? Nah, ini di tahap 2 ya. Nah, di sini misal di rencana kegiatannya, nah untuk kurikulum ya. Nah, di sini akan muncul ya jumlah belanjanya. Ini belanja realisasi ya tadi. Ini belanja realisasi. Nah, di sini masih 0 karena memang masih belum direalisasikan. Nah, nanti jika misal ada teman-teman yang belum realisasikan juga akan seperti itu ya. Di sini jumlah di realisasi itu akan 0 jika misal ada yang belum dibelanjakan ya. Ini artinya ini akan tidak akan sesuai antara di rencana dan realisasi ya. Itu harus diubah ya. Atau harus ditambahkan dan itu jelas teman-teman belum input ya. Nah, seperti itu ya. Atau ada yang terinput namun misalnya ada kesalahan jumlah, itu juga biasa ya. Kadang antara ini dengan yang ini ada kesalahan jumlah ya. Nah, itu juga perlu teman-teman perhatikan ya. Karena mengapa? Ingat ya teman-teman, antara rencana dan realisasi itu harus sesuai ya. Artinya harus sama. Jika misal tidak sama teman-teman, itu nanti akan ada pengembalian. Jadi harus teman-teman samakan antara rencana dengan realisasi ya. Itu wajib ya teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk mengecek kesalahan atau mengecek pengeluaran kegiatan yang belum direalisasikan ya, atau rencana kegiatan yang belum direalisasikan ya. Oke, mungkin cukup ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Jika misal ada pertanyaan silahkan ditanyakannya di kolom komentar. Dan juga untuk nanti informasi mengenai bantuan afirmasi nanti akan saya infokan ya lebih jelas. Mudah-mudahan nanti
untuk kedepannya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya channel ini agar teman-teman itu tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, sekian. Jika misal ada kurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.